Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herta Hairul Fadila dengan nomor NIM 2212181040. Saya dari kelas Teknik Elektro E. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau presentasikan sedikit materi mengenai komunikasi satelit dan radio. Untuk yang pertama ada komunikasi satelit. Apa itu komunikasi satelit? Komunikasi satelit itu sendiri merupakan salah satu cara berkomunikasi yang menggunakan satelit sebagai komponen utamanya. Dalam sistem komunikasi ini, satelit difungsikan sebagai repeater dan sebagai jalur komunikasi, agar satelit tersebut dapat digunakan bersama-sama namun tidak ada data atau informasi yang bercampur. Komunikasi yang menggunakan satelit mampu menjangkau dari daerah yang jauh dan terpencil. Hal ini dikarenakan letak satelit tersebut yang berada di titik luar angkasa dan berjarak kurang lebih 36.000 km di atas permukaan bumi, sehingga satelit dapat menyampaikan kembali data atau informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang sangat jauh sekali. Namun, masih di dalam jangkauan satelit tersebut, negara kepulauan ataupun negara dengan daerah geografis yang berbukit-bukit seperti halnya di Indonesia, sangat cocok menggunakan satelit sebagai sarana penunjuk komunikasi. Nah, satelit itu sendiri merupakan sebuah stasiun relay yang diletakkan pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, sehingga satelit dapat menjangkau atau mencakup daerah luas, bahkan daerah-daerah terpencil. Di angkasa, satelit akan bergerak mengelilingi bumi pada orbitnya. Hal ini menyebabkan satelit dapat tetap tinggal dan tidak jatuh. Adalah adanya gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh pergerakan satelit mengelilingi bumi yang seimbang dengan gaya tarik yang disebabkan gravitasi bumi. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, komunikasi satelit memiliki karakteristik seperti satu, sinyal komunikasi satelit menempuh jarak yang sangat jauh tanpa penguatan konsekuensinya. Satelit bersifat aktif, mempunyai penguatan sinyal yang on-board. Kedua, peralatan berada di daerah yang dihuni manusia, tenaga kalian extreme environment dan luar angkasa. Perbaikan dapat dianggap mustahil dilakukan setelah satelit tenggelam ke orbit, baru bisa dilakukan pada orbit LEO. Nanti di slide selanjutnya akan ada sedikit penjelasan mengenai orbit LEO itu apa. Nah, untuk struktur sistem komunikasi itu seperti ini, di mana ada transmitter di bawah dan receivernya. Ada transmitter yang mengaplinya kepada space segment yang saling berhubung dengan control station TTNC. Kemudian akan downlink ke receiver. Seperti ada dua bagian, itu ada space segment dan ground segment. Ground segment terdapat di atas transmitter dan receiver, sedangkan space segment terdapat control station. Satelit sendiri memiliki dua peranan, yaitu satu memperkuat atau amplify receiver carrier untuk retransmisi pada posisi downlink, dan kedua mengubah frekuensi carrier untuk menghindari re-agencing dari sebagian transmitter power ke receiver. Seperti ini gambarnya, dari mana ke uplink kemudian ke downlink. Nah, meskipun ada penjelasan sedikit mengenai orbit. Apa itu orbit? Orbit itu adalah lintasan yang dilalui oleh satelit. Satelit akan bergerak lebih pelan pada lintasannya ketika jarak dari bumi meningkat. Orbit eliptik dengan sudut inklinasi 64 derajat terhadap bidang ekuatorial, tipe ini diadopsi oleh satelit USSR, yaitu MOL-nya. Seperti ini gambarnya. Nah, kemudian ada orbit circular low Earth atau LEO yang sudah disinggung sebelumnya. Nah, LEO ini ketinggian satelit konstan dan berjarak beberapa ratus kilometer dengan sudut inklinasi 90 derajat. Tipe ini menjamin setiap region di bumi akan dilalui dengan menggunakan beberapa satelit seperti Iridium, Globalstar, dan lain-lain. Kemudian ada orbit circular medium Earth atau MEO atau MIO, ketinggian satelit berjarak 10.000 km dengan sudut inklinasi 50 derajat. Tipe ini juga menjamin setiap region di bumi dilalui oleh beberapa satelit Iridium, Globalstar, etc. Berikutnya ada orbit geostationary satellite atau GEO atau geocircular orbit dengan zero inclination, merupakan paling populer dengan altitude 35.786 km dan arah geraknya sama dengan bumi, seperti gambar berikut. Nah, kemudian setelah membahas sedikit atau menyinggung sedikit mengenai komunikasi satelit, di sini pun ada penjelasan sedikit mengenai telekomunikasi radio. Apa itu telekomunikasi radio? Telekomunikasi radio merupakan satu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Di telekomunikasi radio memiliki beberapa keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungannya sendiri itu satu, bisa menjangkau daerah yang cukup luas. Dua, tidak memerlukan pemasangan kabel yang rumit. Sedangkan untuk kerugiannya itu sendiri yaitu adalah bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi.
Nah, di sini pun ada tabel mengenai band frekuensi radio. Ini saya nama frekuensi dan panjang gelombangnya. Teman-teman bisa lihat dan bisa tahu nilainya dari tabel berikut. Kemudian ada spektrum frekuensi di alam. Seperti ini gambarnya. Teman-teman bisa melihatnya dan mencermatinya. Bagaimana spektrum frekuensi di alam itu. Nah, untuk propagasi pada propagasi gelombang radio. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain padat, cair, dan udara. Propagasi gelombang radio itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada propagasi gelombang tanah, dan yang kedua ada propagasi ionosfer. Dalam propagasi gelombang tanah sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, dan gelombang permukaan tanah. Nah, ini menggunakan gambar dari propagasi ionosfer. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Teman-teman bisa mencermati bagaimana transmitter, ionosfernya, skywave, ground wave-nya, dan buminya. Seperti ini gambar skemanya. Untuk propagasi gelombang tanah, ada gelombang langsung dan gelombang pantulan tanah. Propagasi ionosfer memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang lapisan ini. Terletak pada ketinggian 50-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Lapisan D merupakan paling bawah dari ionosfer, menyerap gelombang dengan frekuensi rendah, melewatkan gelombang frekuensi tinggi. Selanjutnya ionisasi maksimal pada siang dan menghilang pada malam hari. Yang kedua adalah lapisan E, memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz. Tergantung pada frekuensi dengan kekuatan lapisan E, satu sinyal dapat dibiaskan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F. Dan pada malam hari sinyal dapat melewati lap ini karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Untuk yang lapisan F dibagi menjadi dua bagian, yaitu F1 dan F2 pada siang hari. Pada malam hari kedua lapisan akan menjadi satu, memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi. Gelombang dengan frekuensi lebih tinggi seperti VHF dan UHF akan dilewatkan dan biasanya dimanfaatkan untuk memantulkan gelombang AM jarak jauh. Di sini pun ada sedikit mengenai antena dalam komunikasi gelombang radio. Antena dalam komunikasi gelombang radio untuk daerah frekuensinya sekitar lebih dari 30 MHz. Antena yang digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF atau UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidirectional. Antena yang mempunyai antena yang mempunyai pemancaran atau penerimaan ke suatu arah. Tiga antena. Itu cuma ada dua. Kemudian antena omnidirectional. Apa sih antena omnidirectional itu ya? Antena ini digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Antena omnidirectional sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, antena omnidirectional dengan polarisasi, dan yang kedua vertikal antena omnidirectional dengan polarisasi horizontal. Antena omnidirectional dengan polarisasi vertikal macamnya terdapat menjadi dua macam, yaitu yang pertama antena koaksial dan antena Brown. Yang kedua antena vertikal dengan penguatan tinggi. Sedangkan untuk antena omnidirectional dengan polarisasi horizontal memiliki dua macam lainnya, seperti antena super transtile dan antena super gate. Kemudian ada antena berarah yang dimana digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Antena berarah ini sendiri memiliki beberapa jenis. Jenis antena dengan diagram antena berarah antara lain adalah satu, yaitu antena corner reflector. Dua adalah antena Yogi-Uda. Tiga antena parabola, dan yang keempat adalah antena helical. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis antena ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai antena corner reflector dulu ya, sedikit saja yang saya ketahui. Untuk antena corner reflector berupa array dari para titik elemen pada dua bidang datar yang berpotongan membentuk sudut di mana datarnya berada. Untuk antena corner reflector sendiri memiliki gambarnya seperti ini. Setelah antena corner reflector, kemudian ada antena Yogi-Uda yang terdiri dari driven element, reflector, director, dan boom. Biasanya banyak sekali digunakan pada komunikasi VHF. Seperti ini bentuknya gambar untuk antena Yogi-Uda, di mana ada data yang pertama data reflektornya, kemudian ada dipole, ada 4 garis yang menyatakan director, dan ada bata yang utamanya boom. Setelah itu ada antena parabola yang digunakan untuk daerah frekuensi UHF band atas dan gelombang mikro. Prinsipnya adalah memusatkan tenaga radiasi dan radiator. Penguatan antena parabola tergantung dari diameter dan frekuensi.
seperti gambar di bawah ini, di mana terdiri menjadi 3 bagian. Dan ini adalah bentuk dari dasarnya dari antena parabola. Nah, sekian dari saya. Saya telah menjelaskan sedikit materi mengenai komunikasi satelit dan radio. Semoga apa yang saya jelaskan di sini dapat membantu teman-teman, dan apa yang saya jelaskan di sini itu dapat dicerna dengan baik oleh teman-teman. Maaf bila ada salah-salah kata dari saya, dan maaf bila ada penyampaian yang kurang jelas dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.